Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Prodi PG PAUD Universitas Negeri Surabaya, kelas 2023B. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran sains anak usia dini. Pada materi kali ini, kelompok kami mengangkat judul Pengantar Sains pada Pembelajaran Anak Usia Dini. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama dengan saya sendiri sebagai moderator Dwi Indah Prastuti dengan NIM 021. Yang kedua ada Selvi Yolanda Cahaya Imani dengan NIM 003. Yang ketiga ada Juwita Rusanti Yadavia dengan NIM 101. Dan yang terakhir Nur Syariana dengan NIM 200. Ada 4 materi yang akan kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama, pengertian sains. Yang kedua, perencanaan pembelajaran sains pada anak usia dini. Yang ketiga, tujuan pembelajaran sains. Dan yang terakhir, keterampilan sains pada pembelajaran anak usia dini. Jadi, apa sih itu sains? Kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Syariana. Pengertian sains. Sains merupakan suatu sistem untuk mengetahui alam sekitar, dan sains juga merupakan sekumpulan pengetahuan yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang sudah diperoleh. Darmojo N. Kaligis 19991,3. Sedangkan pengertian pembelajaran sains merupakan pengenalan konsep kealaman bagi anak, yang akan menjadi suatu upaya untuk membantu anak menemukan konsep dan proses tertentu dalam kehidupan. Dengan pengertian pembelajaran sains bagi anak pada hakikatnya dapat dijadikan sebagai media yang digunakan untuk menstimulasi aspek perkembangan dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri anak. Gross 2012. Sedangkan menurut Trundle 2009, beliau menyatakan bahwa pembelajaran sains pada pendidikan anak usia dini memberikan berbagai manfaat yang sangat besar untuk berbagai aspek perkembangan anak, yang sependapat dengan Essak dan Fried yang mengatakan bahwa pembelajaran sains bagi anak usia dini dapat memberikan pengalaman positif melalui kegiatan bermain. Sesungguhnya anak sedang melakukan proses belajar dalam rangka untuk memperoleh berbagai informasi ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Untuk materi selanjutnya, yakni perencanaan pembelajaran sains pada anak usia dini, akan dijelaskan oleh rekan saya, Selvi Yolanda. B. Perencanaan pembelajaran sains pada anak usia dini. Sebelum melakukan pembelajaran sains pada peserta didik, beberapa perencanaan yang harus diketahui oleh pendidik yakni sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran meliputi semua dimensi perkembangan berdasarkan pemahaman terhadap tingkat perkembangan dan kebutuhan serta perkembangan individual anak. 2. Menentukan material yang dibutuhkan. Memprediksi berbagai kebutuhan material yang akan digunakan seperti akuarium, paku, sendok, dan lain-lain. 3. Penyiapan anak dan setting lingkungan. Kegiatan yang terkait dengan penyiapan anak meliputi penyiapan emosi, pengenalan peraturan, pembagian kerja, pembagian kelompok, dan sebagainya. Adapun yang terkait dengan setting lingkungan, menyiapkan lingkungan atau tempat yang akan digunakan anak dalam melakukan eksplorasi dan pengkajian sains. 4. Pengembangan kegiatan. Pendidik atau guru melakukan evaluasi pada akhir kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai bahan perbaikan untuk pengembangan kegiatan selanjutnya. 5. Kegiatan penghargaan. Kegiatan ini dilakukan ketika kegiatan telah selesai dengan memberikan reward kepada peserta didik berupa puji atau hadiah. Hal ini bertujuan agar motivasi belajar peserta didik dapat meningkat. Untuk materi yang ketiga ini, yakni tujuan pembelajaran sains, akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Juwita Rusanti. Tujuan pembelajaran sains.
Pembelajaran sains yang diberikan kepada anak usia dini mempunyai manfaat yang sangat besar kepada anak, karena pada hampir setiap hari manusia senantiasa berinteraksi dengan gejala-gejala sains. Maka dari itu sangat penting untuk memberikan pembelajaran sains kepada anak sejak mereka berusia dini. Pembelajaran sains pada anak usia dini pada dasarnya bertujuan untuk memperkenalkan ruang lingkup sains pada anak usia dini dan juga diharapkan anak usia dini mampu untuk menggunakan aspek fundamental dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Mirawati dan Nugraha 2017. Adapun tujuan lain dalam pembelajaran sains yang diberikan kepada anak usia dini adalah sebagai berikut. A. Dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya. Pembelajaran sains yang baik dan tepat dapat mengembangkan kemampuan kognitif pada anak usia dini. Anak mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan mandiri. B. Meningkatkan minat terhadap sains. Pembelajaran yang dilakukan dengan menyenangkan dan sesuai dengan konsep pembelajaran anak usia dini, yaitu belajar sambil bermain, akan mampu untuk meningkatkan minat anak usia dini terhadap sains. C. Untuk mengenalkan ruang lingkup. Pemberian pembelajaran sains pada anak usia dini menekankan pembelajaran secara langsung di mana anak akan terlibat langsung dengan eksperimen tersebut, yang dimana nantinya anak mampu untuk mengenali ruang lingkup mereka lewat pembelajaran sains yang diberikan. D. Mengenalkan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Pembelajaran yang diberikan kepada anak usia dini merupakan pembelajaran dasar bagi mereka, di mana dalam pembelajaran sains ini mereka diajarkan berupa pengenalan warna, pencampuran warna, pengenalan tumbuhan, serta bentuk dan ukuran bahan eksperimen yang akan digunakan. E. Melatih motorik halus dan kasar. Dengan anak ikut langsung dalam melakukan pembelajaran sains, diharapkan dapat melatih perkembangan motorik halus dan kasar pada anak usia dini. Untuk materi yang terakhir, yakni keterampilan sains pada pembelajaran anak usia dini. Beberapa kemampuan keterampilan sains menurut Nugraha 2008 dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Sains Anak Usia Dini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan mengamati adalah keterampilan anak dalam melibatkan kelima inderanya, yakni mata, telinga, hidung, dan lidah untuk mendeskripsikan sifat yang dimiliki oleh suatu benda atau objek. Contohnya, seorang anak yang mengamati perubahan pada es batu ketika berada di ruangan terbuka. Yang kedua ada keterampilan membandingkan, adalah keterampilan anak yang ditunjukkan melalui melihat persamaan dan perbedaan dari objek atau benda yang diamati, sehingga memperoleh perbandingan seperti benda A lebih besar dibandingkan dengan benda B. Contohnya, seorang anak diberikan 2 buah balon dengan ukuran yang berbeda. Yang ketiga, keterampilan mengklasifikasi. Kemampuan anak dalam mengelompokkan benda atau objek berdasarkan sifat yang diamati dan dibandingkan. Contohnya, seorang anak diberikan beberapa warna balok yang bermacam-macam. Kemudian ia akan mengelompokkan berdasarkan warna yang sama. Yang keempat, ada keterampilan mengukur. Kemampuan anak mengukur atau menilai sebuah objek atau benda. Contohnya, anak mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan dan bisa juga dilakukan dengan mengukur jarak dengan langkah kaki. Yang kelima, ada keterampilan menduga. Kemampuan anak dalam memprediksi atau memperkirakan suatu kejadian melalui pengamatan. Yang dimaksud di sini bisa berupa peristiwa, kejadian yang mereka amati. Bisa juga berupa pengetahuan yang sudah diteliti sebelumnya. Contohnya, peserta didik diajak untuk melakukan percobaan eksperimen mengapung dan tenggelam. Dan yang keenam, keterampilan mengkomunikasikan, yaitu kemampuan anak untuk menyampaikan atau menyimpulkan informasi yang diperoleh melalui pengamatan. Contohnya, peserta didik melakukan observasi di peternakan sapi. Setelah itu, guru akan memberikan pertanyaan seputar sapi seperti ciri-cirinya.
Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan sains pada anak adalah proses atau cara untuk memahami dan mencari tahu, serta menemukan jawaban tentang kenyataan yang ada di sekitar melalui pengamatan, penyelidikan, dan percobaan yang dilakukan dengan menyenangkan dan menarik melalui kegiatan bermain, yang di dalamnya mencakup beberapa keterampilan yang dapat membangun kognitif serta keterampilan pada anak. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.